Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Nurpa hadir, Bu. Nela hadir, Bu. Rahma saya, Bu. Nisa hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita SBK terlebih dahulu ya. Ibu mau tanya, siapa nih yang mau memimpin SBK kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh. Nurpa silahkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan memandu teman-teman untuk ice breaking supaya pelajaran kita lebih fokus dan lebih bersemangat lagi. Teman-teman boleh berdiri. Baik, di sini ice breaking kita menggunakan gerakan tangan ya. Contoh dari Nurpa. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke? Satu, dua, tiga. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nurpa yang telah memimpin SBK kita pada hari ini. Nah, saya harap dengan SBK tadi kalian bisa lebih fokus agar bisa memahami apa yang akan saya sampaikan atau apa yang akan saya jelaskan nanti. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, pernah tidak kalian melihat orang tua kalian sedang tawar-menawar di pasar? Atau pernah tidak kalian meminta izin kepada orang tua kalian saat ingin keluar? Pernah, Bu. Nah, pernah nggak kalian dengar kata negosiasi? Pernah, Bu. Kayaknya sering dengar di berita, tapi kurang tahu apa artinya. Saya juga pernah, Bu. Negosiasi itu semacam tawar-menawar, Bu. Nah, sekali tuh Rahma. Jadi hari ini kita akan mengulik tuntas tentang apa sih itu negosiasi, apa sih itu struktur negosiasi, hingga kita akan mempraktekkan bagaimana nih cara negosiasi yang baik dan benar. Nah, tapi sebelum kita mempraktekkan, kita harus tahu dulu nih teori-teori tentang teks negosiasi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, pernah nggak kalian bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti tawar-menawar, berdiskusi, ataupun meminta izin kepada orang tua saya ingin keluar. Pernah, Bu. Kemarin saya nawar harga baju di pasar. Awalnya harga bajunya itu 150.000. Pas saya tawar-tawar, akhirnya dapat 100.000, Bu. Nah, betul sekali. Itu adalah contoh negosiasi yang baik dan benar. Nah, apakah ada pengalaman yang lain? Saya, Bu. Saya pernah minta izin ke orang tua, Bu. Boleh ikut kegiatan sekolah sampai malam atau enggak? Awalnya orang tua saya itu nggak boleh, Bu. Tapi akhirnya setelah saya menjelaskan apa aja kegiatan-kegiatannya, baru dikasih, Bu. Nah, betul sekali tuh Nurpa. Nah, jadi negosiasi ini tidak hanya soal uang, berdiskusi, memecahkan konflik, nah itu juga termasuk dari negosiasi. Nah, kita masuki ke materi kita hari ini ya. Nah, apa sih itu teks negosiasi? Nah, teks negosiasi ini adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak ataupun lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu ada 3. Yang pertama itu tawar-menawar, yang kedua itu dua pihak ataupun lebih, dan yang ketiga itu adalah kesepakatan bersama. Itu, Bu. Berarti negosiasi itu harus selalu ada yang menang dan harus ada yang kalah ya, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus tuh Anissa. Justru sebaliknya, negosiasi yang baik itu tidak ada yang kalah. Kedua pihak ini sama-sama saling diuntungkan. Nah, itu baru bisa dikatakan negosiasi. Oh, jadi bukan kayak debat gitu ya, Bu, yang ada pemenangnya?
Nah, tepat sekali tuh Rahma. Debat itu untuk mempertahankan pendapat, sedangkan negosiasi itu untuk saling mencari titik tengah. Nah, itu aja sih yang membedakannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui struktur dari teks negosiasi. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Bu, ya, bisa dijelaskan satu persatu, Bu? Oke, baik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah orientasi. Apa sih itu orientasi di dalam teks negosiasi? Nah, orientasi itu adalah bagian pembuka di mana kedua pihak saling memperkenalkan diri atau menyampaikan tujuan mereka bertemu. Misalnya, pembeli datang ke toko dan menyapa penjual. Nah, yang kedua itu adalah pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah salah satu pihak yang menyampaikan keinginan atau permintaannya. Misalnya, pembeli bilang, saya tertarik nih dengan baju ini, berapa harganya? Nah, berarti pembeli menanyakan harga dari baju tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah penawaran. Nah, penawaran adalah respon dari pihak lain. Bisa berupa harga, syarat, atau kondisi. Misalnya, penjual bilang, harganya 150.000 Kak. Nah, itu adalah penawaran. Nah, persetujuan. Persetujuan adalah titik di mana kedua pihak sudah sepakat. Misalnya, oke, saya ambil dengan harga 120.000 ya. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Nah, penutup adalah bagian akhir. Biasanya berupa ucapan terima kasih ataupun konfirmasi kesepakatan. Oh, berarti kayak yang Mela ceritain tadi ya Bu, waktu nawar baju. Nah, persis. Kamu sangat jeli, Pak. Wah, ternyata saya udah praktek negosiasi tanpa sadar ya, Bu? Ya, benar sekali, Mela. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari teks negosiasi. Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, di bagian orientasi, misalnya ada pembeli bilang, selamat pagi, ada jeruk yang segar. Nah, penjual bilang, selamat pagi, ada Kak, yang ini baru datang tadi pagi. Nah, itu termasuk dari orientasi ya. Nah, pengajuan, pembeli bilang, berapa harga per kilo Kak? Nanti penjualnya ngomong, 20.000 per kilo Kak. Nah, itu termasuk dari pengajuan. Nah, penawaran, pembeli bilang, wah bisa kurang nggak Pak? 15.000 gimana? Nah, terus penjualnya nyaut, aduh gak bisa segitu Kak, 18.000 aja ya, paling murah. Nah, itu termasuk dari penawaran. Nah, persetujuan. Persetujuan, pembeli bilang, baiklah saya ambil 2 kilo ya Pak. Nanti penjualnya bilang, oke terima kasih banyak Pak. Nah, itu termasuk dari persetujuan. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, pembelinya bilang, sama-sama Pak, semoga rezekinya lancar. Nah, itu adalah contoh dari percakapan negosiasi. Oke, nah, setelah mendengarkan Nah, setelah mendengarkan percakapan teks negosiasi tadi, siapa yang bisa menyebutkan mana bagian orientasinya? Saya Bu, orientasinya di bagian selamat pagi. Selamat pagi Pak, ada jeruk yang segar. Itu pembukaan percakapannya Bu. Nah, betul sekali Nurpa. Sekarang mana bagian penawarannya, Rahma? Bagian penawarnya itu di mana pembeli bilang 15.000 Bu, 15.000 gimana? Dan penjual bilang 18.000 aja ya. Nah, sempurna. Kalian sudah mulai bisa mengidentifikasikan struktur teks negosiasi dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita praktek nih. Ibu minta kalian memperagakan negosiasi secara langsung. Yeay, siap Bu. Oke, skenario-nya begini. Nurpa berperan sebagai siswa yang ingin meminta izin kepada Anissa sebagai orang tua untuk ikut study tour di sekolah. Nah, sedangkan Mela dan Rahma akan mengamat, nanti akan memberikan komentar tentang struktur negosiasi yang digunakan. Siap, Bu! Nah, kepada Nurpa dan Anissa, silakan maju. Bu, boleh nggak Nurpa minta izin untuk pergi acara sekolah study tour itu Bu ke penyengat Bu? Study tour.
Berapa hari? Biayanya berapa? Pulangnya sore sih Bu, sekitaran jam 5 gitu. Biasanya 100 ribuan. 100 ribuan itu sudah termasuk pulang perginya Bu. 100.000 kayak gitu ya. Emang penting ya ikut acara itu? Penting banget Bu, ini kegiatan pembelajaran di luar kelas yang wajib diikuti. Nurpa bisa belajar secara langsung Bu di penyengat itu. Nilai Nurpa juga bisa bagus kalau Nurpa ikut Bu. Kalau Ibu khawatir soal keamanan, ada guru yang mendampingi kami selama perjalanan Bu. Ya udah, boleh pergi tapi harus pulang tepat waktu. Dan nanti kalau udah sampai harus telepon ibu ya. Iya Bu, makasih Bu. Nah, terima kasih kepada Nurpa dan juga Anissa. Boleh beri tepuk tangan? Oke, tadi kita sudah melihat bersama-sama praktek dari negosiasi. Nah, sekarang Mela dan juga Rahma tolong mengamati struktur dari teks negosiasi yang tadi diperagakan atau dipraktekkan oleh teman-teman kalian. Nah, orientasinya itu saat Nurpa bilang minta izin ikut studi tour. Lalu pengajuannya saat Nurpa menjelaskan kegiatannya. Penawarannya waktu Anissa tanya soal harga dan kepentingannya, lalu Nurpa menjawab dengan argumen yang sangat kuat. Nah, persetujuannya saat Anissa bilang, Bunda, Ibu izinkan. Dan penutupnya itu saat Nurpa berterima kasih dan berjanji pulang tepat waktu. Oke, luar biasa, benar sekali jawaban dari Mela dan juga Rahma. Ternyata kalian semua sudah paham ya tentang apa itu negosiasi dan juga strukturnya. Nah, di sini ada dua teks negosiasi yang berbeda. Ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasikan struktur dan juga menyimpulkan apakah teks negosiasi di sini sudah baik ataupun belum. Baik, Bu. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik Bu. Oke, waktunya habis ya. Ya, Bu. Oke, baik, langsung saja kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang teks negosiasi. Yang kami analisis adalah negosiasi antara karyawan dan atasan soal kenaikan gaji. Struktur lengkapnya ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kesimpulannya, negosiasi berhasil dengan kesepakatan kenaikan gaji 10%. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh duduk di kursinya. Selanjutnya, kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks negosiasi kelompok kami tentang negosiasi antara dua negara soal perjanjian dagang. Kami menemukan struktur yang lengkap, adanya orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Negosiasi ini berhasil dengan ditandatangani perjanjian dagang. Yang menariknya, walaupun satu itu teks negosiasi sehari-hari dan satunya lagi teks negosiasi formal, strukturnya itu sama persis, cuma berbeda gaya bahasanya saja. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, bisa kita lihat bersama, kalian telah mempelajari dan juga mengetahui tentang apa itu teks negosiasi, dan juga kalian bisa memahami struktur-struktur dari teks negosiasi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Hari ini kita belajar bahwa teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk
mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan. Saya Bu, dan strukturnya ada 5, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Saya Bu, negosiasi yang baik harus menggunakan bahasa yang santun, persuasif dan tidak memaksa. Dan yang paling penting, negosiasi itu bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi bagaimana cara menemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Oke, benar semuanya. Nah, pertanyaan ibu yang terakhir. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari teks negosiasi? Senang Bu, ternyata ilmu negosiasi ini bisa langsung kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Saya jadi ngerasa udah jago negosiasi dari tadi waktu cerita nawar baju Bu. Saya juga senang Bu, prakteknya tadi seru banget, jadi nggak ngantuk gitu Bu. Saya baru sadar, ternyata selama ini sudah sering bernegosiasi tapi nggak sadar kalau itu adalah negosiasi. Saya juga dari lebih percaya diri untuk berbicara dan menyampaikan pendapat dengan sopan, Bu. Oke, Ibu sangat senang mendengarkan pernyataan kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Simpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan antara kedua pihak dan penutup. Nah, dengan negosiasi yang berbeda, kepentingan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik hingga terciptanya kesepakatan bersama. Nah, itu adalah simpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.